Selamat siang semuanya. Hari ini lewat YouTube saya ingin mengemukakan sebuah masalah yang terjadi dan saya pikir penting untuk dikatakan, diungkapkan lewat YouTube ini. Ini sungguh terjadi dan bukan hoax. Saya membutuhkan tanggung jawab penuh dari manajemen pemilik San Diego Hill. Peristiwa ini sudah terjadi setahun lalu, tepat tanggal 20 Oktober 2024, hari di mana ibu saya dimakamkan. Ia berusia 92 tahun, telah menjalani hidupnya dengan baik dan layak mendapatkan pemakaman yang sangat baik. Tapi apa yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 2024? Kami tiba jam 9.30 pagi di San Diego Hill, mengantar ibu saya untuk dimakamkan. Pada saat itu hanya ada 2 petugas yang akan bersiap dalam menurunkan peti jenazah. Kami merasa aneh karena ini bukan pertama kali kami menggunakan jasa San Diego Hill dalam pemakaman keluarga kami. Ada lebih kurang 7-8 anggota keluarga kami sudah dimakamkan di San Diego Hill. Hanya pada hari itu kami melihat hanya 2 orang yang bertugas. Pemuda dengan badan yang kurus. Ya. Jadi kami bertanya, mengapa hanya ada 2 orang? Yang seharusnya kata mereka 6 orang. Oh ya, karena kami kekurangan staf, kata mereka. Oke. Jadi setelah upacara pemberkatan jenazah, peti jenazah siap diturunkan. Kami berkumpul di sekitar peti jenazah ibu saya. Ya, pada saat peti akan diturunkan, tiba-tiba lowering device atau dongkrak penurun peti terputus. Dan kami sangat kaget. Bayangkan, peti jenazah ibu saya terjerambab masuk ke dalam lubang sedalam 1,5 meter dan menghantam konkrit beton yang sangat tebal. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi di dalam peti jenazah ibu saya? Ia pasti akan terjerambab, menghantam tutup peti. Juga bawah peti yang mungkin hancur karena terpukul oleh konkrit beton yang sangat tebal. Apa yang Anda bisa bayangkan? Perasaan kami sebagai keluarga, saya anak Ibu Maria Luhur. Saat itu kami sangat berduka, jadi kami tidak mempermasalahkan hal ini. Ya. Saatnya tiba, 1 bulan telah berlalu. Tidak ada surat permohonan maaf, tidak ada telepon, ya, yang ingin bertanggung jawab, yang saya harapkan datang secara otomatis dari pihak San Diego Hill untuk meminta maaf, untuk mengganti kerugian. Tidak ada sama sekali. Sampai akhirnya surat pertama saya buat tanggal 21 November 2024 kepada manajemen San Diego Hill. Ada 2 orang director yang bertugas di pemakaman di San Diego Hill, Kerawang, bernama Ikhwan Diwapari dan Edward
Suhenda. Saya menulis, meminta perhatian dan tanggung jawab atas kejadian yang sangat tidak menyenangkan, merugikan pihak kami sebagai customer yang memakai jasa mereka untuk menguburkan dan memakamkan. Balasannya mereka hanya meminta maaf. Saya katakan, kerugian ini tidak bisa diukur dengan uang. Apa kerugian uang? Pasti. Karena kami sudah membayar di muka untuk secara full pemakaman senilai 23 juta. Belum peti mati seharga 87 juta yang kami beli. Anda bisa bayangkan betapa rusaknya peti mati ibu saya, betapa rusaknya jenazah ibu saya yang menghantam tutup peti matinya. Kejadian ini menurut saya disebabkan karena ketidakprofesionalisme pihak manajemen dalam mempersiapkan penguburan, dalam penyediaan sarana dan staf. Orang Anda yang bertugas saat itu 2 orang mengakui terus terang. Dongkrak, lowering device-nya sudah berkarat. Kalau Anda profesional dalam memanage penguburan, Anda seharusnya mempersiapkan segalanya dengan baik. Pemakaman seseorang tidak boleh dianggap sepele. Dibutuhkan keseriusan, persiapan, pengecekan alat, staf yang cukup agar pada saatnya nanti ketika penguburan seseorang segalanya berjalan lancar dan baik. Anda mengecewakan customer. Anda tidak memberikan pelayanan baik dan memuaskan. Apa ini yang disebut pemakaman yang layak, benar, dan memuaskan? Tolong Anda jawab. Pakai pikiran dan hati nurani, bukan hanya berdasarkan SOP yang selalu Anda dengungkan dalam menjawab komplainan saya. 1 tahun sudah berlalu. 1 tahun berapa banyak email yang saya tulis. Sungguh tidak benar dan sungguh tidak bertanggung jawab. Makanya saya viralkan hal ini. No viral, no justice. Tolong pemilik San Diego Hill. Saya berharap Anda membaca. Anda mendengarkan YouTube ini. Anda hanya ingin membayar, merefund uang pemakaman senilai 4 juta. Sungguh tidak masuk di akal. Anda tidak pikirkan kerugian customer, kerugian, kepedihan, ketidakpuasan pihak customer. Hanya 4 juta yang Anda ingin berikan refund. Sungguh tidak benar, sungguh tidak bertanggung jawab. Tidak ada empati, tidak ada hati nurani. Kerugian ini tidak bisa diukur dengan uang ya. Kalau memang bisa diukur dengan uang, bukan dengan 4 juta. Anda pikirkan peti mati ibu saya. Anda pikirkan emotional feeling kami yang mengalami hal ini. Anda pikirkan terutama ibu saya di dalam peti mati itu. Anda sebutkan ini sesuai sudah dengan SOP, standar. Ini kejadian bukan main-main. Ini kejadian serius. Anda ukur hanya dengan 4 juta. Gila ya? Dalam email-email yang saya terima, begitu banyak alasan yang Anda kemukakan. Ya. Anda ingin mencoba mengalihkan. Anda ingin bertemu saya. Anda tidak bayangkan jauhnya jarak Jakarta Kerawang. Kalau kita tidak memakamkan seseorang,
kita akan berusaha tidak datang ke tempat itu, karena tempat itu sangat jauh dan macet. Anda ingin hanya ketemu melihat saya. Kemudian Anda minta bukti dokumen pembelian. Surat kolektif atas unit yang telah digunakan. Anda tidak bisa mengecek di komputer apa saya membeli tanah ini ilegal atau legal. Kalau Anda punya komputer sistem benar, Anda tidak perlu minta surat kolektif. Tapi saya jalani apa yang Anda minta. Saya kirimkan. Saya datang pada hari terakhir saya ada di Jakarta. Juli 19 saya datang ke Kerawang. Saya unjukkan dan saya ke bagian administrasi. Saya sudah menjalankan apa yang Anda minta. Anda minta form yang harus diisi oleh kakak saya, yang pada saat itu yang mengurus mengurus tentang dokumen. Saya bilang, hanya form yang harus diisi, kami harus datang ke sana. Ini zaman modern, segalanya bisa dijalankan dengan email. Kirim form yang harus diisi untuk refund. Tapi tidak refund 4 juta. Makanya sampai hari ini saya tidak mau isi form itu. Kok Anda menggunakan alasan macam-macam sih? Saya sengaja diamkan. Saya sudah kasih tahu, one day saya akan viralkan. Kalau Anda masih tidak juga mau bertanggung jawab secara serius. Ya. Tidak sulit untuk mengganti kerugian seseorang. Yang dibutuhkan hanya hati nurani, bukan main-main dengan uang 4 juta rupiah. Ya. Nah, kalau Anda bertanggung jawab, pihak yang sangat memegang nama Lipo Group dengan baik, Anda yang menulis surat ke saya lebih dulu. Minta maaf atas apa yang terjadi. Karena pemakaman yang tidak layak, tidak benar, merugikan customer. Apalagi ada 7-8 orang yang dikuburkan di situ, anggota keluarga kami. Belum juga kesedihan hati kami harus mengalami hal naas seperti itu. Pada hari terakhir saya datang ke tempat ibu saya, ayah saya di kantor San Diego Hill bertemu dengan salah satu director bernama Edward. Saya sudah mencari, ya. Saya sudah melakukan 2 hal penting yang Anda minta. Datang bertemu dan mempertunjukkan bukti kolektif, bukti surat pemilikan tanah. Sekarang sampai hari ini, saya tidak melihat inisiatif baik Anda. Saya berbincang dengan Bapak Edward. Saya bilang ke dia, saya ingin bertemu pihak yang lebih tinggi dari Anda. Oh, jangan Bu, Ibu Susi sangat galak. Bukan orang yang menyenangkan. Siapa Ibu Susi? Saya tidak takut. Sekarang saya tidak mau bertemu dengan Ibu Susi. Saya ingin pemilik Lipo Group yang memegang, menghandle San Diego Hill bertanggung jawab penuh. Hapus uang pemakaman ibu saya secara full. Belum dihitung kerugian peti mati. Belum dihitung kerugian ibu saya yang menghantam pintu jenazahnya. Hanya karena dongkrak yang berkarat, kami harus mengalami kerugian yang sangat besar. Ini yang disebut
manajemen yang baik, yang ternama, San Diego Hill yang sangat ternama. Saya bukan jelek-jelekan ya. Ini kenyataan yang sebenarnya. Jadi saya minta respon Anda, pemilik San Diego Hill. Hubungi saya. Saya tidak mau berurusan dengan direktur Anda atau Ibu Susi yang disebutkan oleh direktur Anda sangat tidak menyenangkan. Sangat galak. Pakai hati nurani. Bukan pakai SOP, hanya 4 juta yang Anda mau bayar ke saya. Gila nggak lo? Jadi teman-teman, siapapun Anda yang ingin menguburkan anggota keluarga Anda di San Diego Hill, saya bukan jelek-jelekan ya. Anda harus minta, harus make sure, tanyakan ke mereka, apakah alat yang mereka gunakan sudah dalam keadaan baik? Apakah petugas yang akan bertugas pada hari pemakaman cukup? Jangan cuma 2 orang. Mereka mengakui kami kurang orang. Hanya ada 2, bayangkan. Dan ternyata mereka juga bilang alat itu sudah berkarat. Kenapa tidak ada penggantian barang baru? Ini profesional. Tanggung jawab loh. Gua sudah tunggu keseriusan dalam 1 tahun. Hari ini adalah hari 1 tahun pas ibu saya meninggal. Tanggal 20 Oktober 2024 dia dikuburkan. Ingat tuh. Saya punya bukti-buktinya. Saya punya video. Saya punya foto. Jadi semua jangan percaya. Ya. Cek lebih dulu. Jangan mengalami hal yang sama seperti apa yang ibu saya alami, keluarga saya alami. Dan pihak yang bertanggung jawab tidak ada. Akhir-akhirnya setelah di-push, di-komplain hanya ingin mengganti 4 juta. Coba deh yang ahli-ahli pikirkan hal ini. Bantu saya viralkan ini. Saya bukan di pihak yang tidak benar, jahat. Saya di pihak yang korban, victim. Kalau saya tidak bicara seperti ini, no viral, no justice. Thank you.